Jang Ok-jung, femme fatale kesayangan Raja Sukjong. Assalamualaikum, kembali lagi di channel kisah-kisah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu selir raja paling berpengaruh di Korea, tepatnya pada zaman dinasti Joseon. Simak pembahasan selengkapnya ya. Nah, jika membahas salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, nama Jang Ok-jung menjadi salah satunya. Jang Ok-jung merupakan selir kesayangan Raja Sukjong, merupakan wanita cantik yang memiliki pengaruh kuat di masanya. Jang Ok-jung sudah familiar bagi para pecinta drama Korea. Beberapa drakor turut membahasnya dan salah satu yang paling spesifik adalah drama yang berjudul Jang Ok-jung yang pernah tayang di stasiun televisi SBS. Drama yang dibintangi oleh aktris cantik Kim Tae-hee berhasil memikat pesonanya yang dengan keanggunannya dapat memikat hati Raja Sukjong melebihi selir-selir raja lainnya. Dilansir dari wikipedia.com, Jang Ok-jung diperkirakan hidup pada 3 November tahun 1659 sampai 9 November 1701 Masehi. Ia adalah selir dari Raja Sukjong dan ibundanya dari Raja Gyeongjong. Secara de facto, dia adalah permaisuri ketiga Raja Sukjong setelah penggulingan Ratu In-hyun. Meski secara resmi dia dikenal sebagai seorang selir, Jang Ok-jung merupakan salah satu wanita terkenal dalam sejarah dinasti Joseon. Selain dikenal dengan nama Jang Ok-jung, ia juga dikenal dengan gelarnya saat menjadi selir dengan nama Jang Hui-bin. Dia juga memiliki gelar sebagai permaisuri Jang Bu-ok. Jang Ok-jung sendiri merupakan putri dari Jang Hyung. Ibunya dan istri kedua Jang Hye-ong merupakan wanita dari keluarga Pa Pyong-yun. Jang Ok-jung memulai kiprahnya di istana sebagai seorang dayang dari Ibu Suri Agung Jawi yang merupakan permaisuri kedua Raja In-jo dan nenek buyut tiri Raja Sukjong. Atas saran Pangeran Dongpyung, putra dari sepupu Raja Sukjong, setelah mengunjungi buyut tirinya pada tahun 1686, Raja Sukjong melihat dan tertarik pada Jang dan menjadikannya dayang istimewa. Kedudukannya bagi dayang yang sudah melakukan hubungan intim dengan raja tetapi belum secara resmi menjadi selir istana. Namun karena keluarga Jang berasal dari fraksi Soron, fraksi dari ibunda raja, Ibu Suri Hyun-ryul yang merupakan pendukung fraksi Noron mengkhawatirkan Jang akan mempengaruhi putranya, sehingga dia dikirim keluar istana. Dia tinggal di luar istana sampai pada tahun 1683. Saat Ibu Suri Hyun-ryul wafat, istri utama Sukjong saat itu, Permaisuri In-hyun, mengizinkannya kembali ke istana. Pada 1686, Jang secara resmi menjadi selir istana dengan gelar Sukwon, gelar bagi selir raja tingkat 4. Pada tahun 1688, Ok-jung naik statusnya menjadi Sowi, selir raja tingkat 2 atas, setelah melahirkan seorang putra bernama Yi-yun. Raja Sukjong hendak mengangkat Yi-yun sebagai putra mahkota. Jadi dia meminta permaisuri Min untuk mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Mengadopsi putra dari keluarga semarga adalah adat di masa itu untuk meningkatkan kedudukan si anak. Tak mudah tentunya, kehendak sang raja mendapat penentangan oleh fraksi Noron yang dipimpin oleh Song Si-yul dengan alasan bahwa permaisuri masih berusia 21 tahun kala itu, dan tindakan ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak patut. Namun di lain pihak, keputusan raja ini didukung oleh fraksi Soron. Permaisuri yang berada di pihak Noron sendiri menolak untuk mengadopsi putra selir Jang untuk menjadi putranya sendiri. Penentangan ini berujung pada pengasingan dan hukuman mati bagi pihak penentang raja.
Song Siyol sendiri terbunuh dan keluarga permaisuri dikirim ke pengasingan. Banyak pihak Noron yang juga dilepaskan jabatannya dari pemerintahan, diasingkan atau bahkan dihukum mati. Peristiwa ini menjadikan fraksi Soron memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Sementara itu, Min In Hyun yang merupakan permaisuri raja digulingkan dan kedudukannya sebagai permaisuri dan juga diasingkan. Selir Jang naik pangkat dari yang awalnya menjadi selir Suwi menjadi Hibin. Dan pada bulan Mei 1688, Jang Ok-jung resmi diangkat menjadi permaisuri. Seiring berjalannya waktu, raja semakin terganggu dengan fraksi Namin dan keluarga Jang di pemerintahan. Di harem istana sendiri, raja mulai tertarik dengan selir Choi yang secara terbuka mendukung permaisuri Min In Hyun yang digulingkan. Saudara Jang dan beberapa pendukungnya pun diasingkan. Jang sendiri digulingkan dari kedudukannya sebagai permaisuri pada 1694 dan kembali ke kedudukannya yang sebelumnya, Hibin. Min In Hyun kemudian diangkat kembali sebagai permaisuri. Sejak saat itu, permaisuri In Hyun yang tahtanya telah dikembalikan mendadak meninggal karena sebuah penyakit misterius pada tahun 1701. Konon kabarnya Huibin Jang yang dipergoki oleh Sukjong di dalam kamarnya bersama saudaranya Jang Huije dan seorang dukun wanita yang sedang berdoa untuk kematian permaisuri. Terlepas dari kedudukannya sebagai ibunda putra mahkota dan permohonan dari fraksi pendukungnya untuk memberi ampunan pada Jang, raja tetap menetapkan hukuman mati untuknya dan para pendukungnya, termasuk saudara dan ibunya. Fraksi pendukungnya mengajukan petisi, tetapi Sukjong menghukum mati pemimpin fraksi Soron dan sekitar 1.700 orang meninggal dalam kejadian ini. Pada November 1701, Sukjong mengeluarkan maklumat untuk melarang para selir istana naik menjadi permaisuri. 9 November 1701, Jang Ok-jung dihukum mati dengan racun di Chuisun Dang, pavilion kediamannya di dalam komplek Changdok. Dia meninggal pada usia 42 tahun. Selain merupakan true story, Jang Ok-jung juga ditulis dalam bentuk tulisan novel oleh Choi Jung-mi di tahun 2008 silam. Di balik semua itu, tentunya kita bisa belajar dari kisah Jang Ok-jung yang menjadi femme fatale alias wanita mematikan sebagai seorang selir berpengaruh di dinasti Korea, di mana ketamakannya atas kekuasaan menjadi seorang permaisuri telah menggelapkan matanya. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai selir Jang Ok-jung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.